Video ini dipersembahkan oleh kami dari kelompok 1. Sebelumnya, izinkan dulu kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Dwi Anggreni dengan NIM 201206101. Selanjutnya ada Widiawati dengan NIM 201206102. Dan selanjutnya ada Sinta Aiswarya dengan NIM 201206103. Dan yang terakhir ada Lia Anggarini dengan NIM 201206110. Video ini dibuat untuk memberikan penjelasan terhadap format berita televisi. Selamat menonton. Nah, yang pertama kita bahas adalah apa itu berita. Menurut para ahli, berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat luas. Nah, itu adalah berita menurut Mitchell V. Cantley. Dan menurut Freda Morris, berita adalah sesuatu yang baru, penting yang dapat memberikan dampak dalam kehidupan manusia, terdiri dari unsur baru, penting dan bermanfaat bagi manusia. Berita dapat diartikan sebagai sebuah cerita atau keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian atau peristiwa yang hangat atau up to date. Nah, jadi secara ringkas, berita adalah laporan kejadian atau peristiwa yang aktual. Nah, syarat-syarat penulisan berita yaitu adalah yang pertama adalah faktual. Peristiwa atau kejadian yang akan disampaikan sebagai berita harus bersifat faktual atau fakta. Yang kedua yaitu adalah aktual. Faktual adalah istilah dari up to date atau kejadian yang terkini. Nah, sebuah peristiwa baru bisa menjadi berita kalau kejadiannya masih baru atau hangat. Yang ketiga dan terakhir adalah menarik dan bermanfaat. Peristiwa yang diangkat menjadi sebuah berita harus memenuhi unsur kemenarikan, karena orang yang tentu hanya akan membaca atau menyimak sebuah berita yang dianggap menarik. Selanjutnya yaitu adalah definisi televisi. Menurut Adi Bajuri, televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar audiovisual yang dimana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan televisi, tapi sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa televisi adalah alat penangkap siaran bergambar yang berupa audiovisual dan penyiaran videonya secara broadcasting. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa televisi merupakan salah satu media massa elektronik yang dapat menyiarkan siarannya dalam bentuk gambar atau video serta suara yang berfungsi memberikan informasi dan hiburan kepada khalayak luas. Nah, jadi apa sih itu definisi berita televisi? Berita televisi adalah laporan tentang fakta peristiwa atau pendapat dalam tulisan atau narasi audiovisual, gambar, foto, peta, grafis, baik direkam atau live, yang aktual, menarik, bermanfaat, dan dipublikasikan melalui media massa periodik. Berita TV bersifat selintas, pemirsa mendengarkan narasi dan menonton gambar secara bersamaan, tak ada kesempatan baginya bila tak paham meminta ulang kalimat yang dibacakan penyiar. Tapi kalau pada media cetak, pembaca masih punya kesempatan membaca ulang kalimat yang tidak dipahaminya. Jadi kalimat berita TV sebaiknya dibuat singkat, padat, dan jelas. Menulis berita TV agak berbeda caranya dengan menulis berita di media massa. Setiap kalimat yang kita tulis harus dipikirkan, adakah gambar yang mendukungnya? Kalau tidak ada gambar yang mendukung, lebih baik diabaikan saja. Dalam berita TV, gambar harus lebih banyak bercerita daripada narasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis berita TV. Sebelum kita lanjut mengenai pembahasan tentang jenis-jenis berita TV, kita bahas terlebih dahulu apa sih itu berita. Nah, berita itu merupakan suatu hal yang harus terdapat di dalam program televisi. Tidak hanya sebagai pelengkap, namun berita penting terdapat karena dapat memberikan suatu informasi kepada para audiens. Nah, berita adalah laporan mengenai suatu fakta yang dikemas secara menarik dan penting untuk diinformasikan kepada khalayak, yang disiarkan melalui media seperti televisi, radio, ataupun media cetak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berita TV adalah suatu penyebaran informasi fakta yang disertai dengan visual gambar aktual, menarik, berguna yang disebarkan melalui media televisi. Adapun beberapa jenis berita TV seperti yang pertama yaitu ada street news, opinion news, interpretative news, depth news, dan investigation news.
Jenis berita yang pertama yaitu straight news atau berita langsung. Merupakan jenis berita yang disampaikan secara singkat, lugas, dan apa adanya. Jenis berita ini biasanya membahas terkait dengan peristiwa atau masalah yang hangat, aktual, dan penting. Berita langsung dibagi menjadi dua macam, yaitu soft news dan hard news. Soft news adalah berita lembut dan jika dilihat dari segi strukturnya lebih dinamis dan isi berita tidak terlalu berat seperti berita biasanya. Secara umum berita ini tidak terlalu lugas, tidak kaku, dan dilihat dari waktu berita ini tidak basi. Nah, soft news adalah segala informasi yang disampaikan penting dan menarik dan disampaikan secara mendalam. Namun sifatnya tidak harus segera ditayangkan ya. Contohnya seperti berita hiburan, selebriti, entertainment, dan lain sebagainya. Sedangkan hard news adalah berita keras. Berita ini menjadi berita utama atau headline yang sifatnya aktual, lugas, singkat, dan langsung ke persoalan dari peristiwa tersebut. Penulisan dalam berita ini mengikuti struktur piramida terbalik dengan bagian yang terpenting pada bagian pembuka beritanya. Umumnya berita ini berupa politik, ekonomi, bencana, dan lain sebagainya. Untuk jenis berita yang kedua yaitu ada opinion news atau berita opini. Pendapat yang berisikan laporan terkait pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide, ataupun komentar. Singkatnya, berita opini ini menjelaskan terkait dengan pernyataan narasumber seperti pada pidato, konversi pers, dan lain sebagainya. Berita yang berisi terkait dengan pernyataan para pejabat negara seperti presiden, menteri, pengamat, ataupun artis yang menjelaskan suatu masalah adalah contoh dari berita opini. Teknik penulisan berita opini biasanya dimulai dari pernyataan atau teras kutipan dengan mengutamakan ucapan yang isinya dianggap paling penting atau menarik dalam peristiwa tersebut. Sebagai tanda bahwa berita yang ditonton adalah berita opini, biasanya pada judul berita dicantumkan nama narasumber, kemudian diikuti dengan tanda baca *2 dan dilanjutkan dengan kutipan atau pernyataan simpulan dari pernyataan yang paling penting atau menarik yang diucapkan oleh narasumber. Jenis berita yang ketiga yaitu ada interpretative news atau berita interpretatif. Merupakan sebuah berita pengembangan dari berita langsung atau straight news. Perkembangan yang dimaksud adalah adanya penambahan informasi mengenai latar belakang, wawancara yang dilakukan dengan berbagai sumber dan pengamat, dan menambahkan beberapa data sehingga menghasilkan informasi yang lebih detail dan lengkap. Untuk dapat menghasilkan berita interpretatif memerlukan kemampuan dan wawasan yang luas bagi seorang wartawan. Jenis berita ini menjadi gabungan dari fakta dan opini atau penilaian dari para reporter ataupun narasumber. Dalam sebuah berita interpretatif, seorang reporter juga ikut untuk menjelaskan terkait dengan inti atau latar belakang masalah yang dijelaskan. Berita ini ditulis biasanya karena sebuah informasi yang didapat dari seorang narasumber dirasa kurang jelas dan isi serta maksud dari informasi yang disampaikan kurang lengkap. Jenis berita yang keempat yaitu ada dark news, yaitu berita mendalam. Maksudnya adalah jenis berita yang dikembangkan dengan pendalaman terkait hal-hal yang terdapat di dalam permukaan. Unsur berita yang ditekankan dalam berita ini adalah mengapa dan bagaimana. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana dampak peristiwa tersebut dan bagaimana kelanjutannya. Tujuan dari berita ini adalah untuk lebih mengangkat suatu peristiwa secara mendalam. Dark news tidak seperti straight news yang memaparkan berita dengan singkat dan lugas.
Jenis berita ini disampaikan lebih panjang karena informasi yang disampaikan secara tuntas dari awal sampai akhir. Dan berita ini biasanya disampaikan dalam laporan khusus. Kemudian, jenis berita terakhir adalah investigation news atau berita investigasi. Merupakan jenis berita yang menyampaikan suatu informasi terkait penyelidikan. Maksudnya adalah berita yang diangkat merupakan hasil dari penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Berita investigasi merupakan berita yang dihasilkan dari investigasi sendiri yang dihasilkan dari metode-metode investigasi antara lain dengan kekayaan sumber berita, observasi, wawancara, dan riset yang mendalam. Berita investigasi dibuat untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi di balik suatu peristiwa atau suatu kejadian. Sehingga seringkali dalam melakukan penelusuran informasi dan menyelidiki dalam berita ini, jurnalis harus bertindak seperti intel untuk mencari informasi yang diinginkan. Dan bisa jadi dalam melakukan penelusuran dan penyelidikan mempertaruhkan nyawa si reporter. Berita investigasi didasarkan oleh dugaan adanya pelanggaran yang ditutup-tutupi oleh kalangan tertentu. Seperti yang viral beberapa saat lalu terkait dengan kasus kematian Brigadir Yosua yang diduga terjadi pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Selain itu, pengungkapan terkait penggunaan bahan berbahaya dalam sebuah makanan ataupun produk tertentu juga menjadi salah satu contoh kasus dalam berita investigasi. Wartawan yang melakukan investigasi kadangkala harus menyamar sebagai layaknya seorang intel untuk dapat mendapatkan informasi yang diinginkan. Kode etik memperbolehkan terkait penyamaran yang dilakukan oleh seorang wartawan yang menyembunyikan identitas dan menggunakan kamera tersembunyi dalam melakukan liputan investigasi tersebut. Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan televisi di era digital. Seperti yang kita tahu, perkembangan zaman yang begitu pesat akan memberikan dampak terhadap setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya dalam industri pertelevisian. Jika kita mundur ke belakang, dahulu ketika media belum ada yang berkembang, yang menyebarkan informasi itu hanya bersumber pada media cetak loh guys. Hal ini diakibatkan karena belum adanya teknologi yang dapat dicerna oleh masyarakat Indonesia. Peradaban mulai beralih dan berkembang. Kemudian, masyarakat banyak menggunakan atau telah munculnya radio di kalangan masyarakat. Adanya penyebaran informasi melalui radio ini hanya dapat didengarkan saja oleh para masyarakat karena radio hanya menyediakan audio saja dalam penyebaran informasinya, baik itu dalam berita ataupun hanya sekedar hiburan. Maka dari itu, pendengar hanya dapat meresapi dan hanya bisa membayangkan kejadian yang sedang diberitakan. Dan juga masyarakat hanya bisa menikmati suara-suara yang menjadi hiburannya saja kala itu. Seiring dengan perkembangan zaman, kemudian radio mengalami pergeseran intensitas di kalangan penggunanya. Sebab sudah munculnya teknologi yang lebih canggih, yakni televisi. Televisi menyajikan audiovisual yang memudahkan pendengar atau pemirsa dapat menyaksikan kejadian yang diberitakan atau hanya sekadar menonton hiburan saja. Dengan adanya fitur audiovisual, maka dari itu pemirsa dapat menikmati siaran dengan sangat baik. Kemudian pemirsa juga dapat membayangkan dan melihat situasi kejadian yang sedang diberitakan atau menikmati hiburan yang ditayangkan pada stasiun televisi. Dengan adanya kenyamanan yang ditawarkan oleh televisi, maka televisi menjadi media yang paling terfavorit dan paling digemari oleh para peminat atau penontonnya. Selain itu, televisi juga dijadikan sebagai sumber informasi yang kredibel dan terpercaya. Tak hayal, banyak industri di dunia bisnis yang membuka lapaknya di televisi.
Hal ini bukan tanpa sebab. Jika kita lihat, apabila banyak mata yang melihat, artinya banyak juga mata yang dapat mengenal dan mengetahui. Hal inilah yang mendorong industri perusahaan bisnis untuk memasarkan produk atau jasanya melalui stasiun televisi. Dengan dipasangkan iklan, maka menambahkan rating baik pada stasiun televisi dan industri bisnis tersebut. Era digitalisasi membawa arus yang cukup kencang, sehingga kita harus dapat cepat dalam merespon dan menyesuaikan kondisi teknologi. Posisi televisi di era digital sejatinya sudah hampir tergeser loh guys, oleh adanya platform-platform web yang salah satunya adalah platform YouTube, di mana platform YouTube ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pemirsa untuk menonton kembali tayangan kesukaannya dan melakukan segala macam aktivitas lainnya dengan mencari sesuatu yang ada di YouTube. Pada saat adanya gempuran yang besar sekali yang dilakukan oleh platform YouTube, maka televisi tidak pantang menyerah guys. Televisi juga melakukan konvergensi yang dimana dari media kemudian beralih pada platform YouTube. Hal ini tentu saja mengakibatkan industri televisi menjadi pasif dalam menyajikan konten-konten. Platform YouTube digunakan oleh industri televisi untuk melakukan re-upload konten-konten yang sudah tayang di televisi. Ternyata dengan adanya konvergensi ini, konten yang disajikan televisi lebih mudah diakses pada masing-masing platform YouTube official dari stasiun TV tersebut. Kemudian, televisi memiliki urgensi yang sangat tinggi di era digital. Tentunya hal ini juga masih dirasakan oleh para masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, kalau televisi selalu menyajikan konten yang bermoral, hal ini disebabkan karena adanya peraturan pemerintah yang ditangani langsung oleh KPI untuk memberikan rambu-rambu terhadap setiap program televisi guna menyajikan tayangan yang berkualitas. Dalam proses pembuatan berita televisi, tentunya memiliki panduan atau format dalam pembuatannya agar tidak terjadi kesalahan persepsi dari penonton maupun menimbulkan perspektif negatif terhadap umpan balik yang ditimbulkan. Adapun format berita televisi yakni sebagai berikut. Yang pertama ada reader, di mana presenter membawakan berita dengan tidak ditampilkan video pendukung. Biasanya naskah dibuat secara mendadak karena dekat dengan deadline, jadi tidak mendukung jika diisikan video tambahan. Yang kedua ada voice over, merupakan presenter yang dapat membaca keseluruhan isi berita dengan diikuti oleh cuplikan video. Yang ketiga voice over dan grafik, merupakan perpaduan dari naskah berita yang dibacakan oleh presenter dan didukung oleh adanya visual grafik. Yang keempat voice over dan sound tape, yakni merupakan pembacaan berita oleh presenter dan disusul oleh video yang tetap diiringi oleh suara presenter. Selanjutnya, sound on tape, merupakan pembacaan berita oleh presenter lalu disusul dengan wawancara narasumber. Selanjutnya ada package, merupakan pembawaan berita oleh presenter namun narasi berita dibacakan oleh dubber. Selanjutnya ada live on tape, yakni format berita di mana terjadi penayangan berita atau laporan yang kemudian direkam di lokasi kejadian namun penyiarannya ditunda. Selanjutnya ada live on cam, yakni presenter membaca lead berita dan menyambungkan pada reporter di lapangan. Selanjutnya ada live by phone, yakni presenter membacakan berita dan menyambungkan telepon pada reporter di lapangan. Yang kedua ada format naskah berita televisi. Dalam menulis naskah televisi, meski memerhatikan pola penulisan yang baik agar pembawa berita dapat dengan mudah memahami isi berita dalam penyampaiannya. Adapun format naskah berita televisi yakni yang pertama, menggunakan huruf kapital. Hal ini menggunakan huruf kapital agar berfungsi dalam menghindari kesalahan pembaca bagi news anchor. Yang kedua, penggunaan tanda baca utama dalam penulisan naskah berita yakni koma dan titik, yang dimana tanda titik diganti dengan garis miring 2 dan tanda koma diganti oleh garis miring 1. Selanjutnya terdapat penulisan angka di mana ada 3 aturan dalam pengimplementasiannya, yakni penulisan angka 0 sampai 1 ditulis dengan huruf bukan dengan angka.
Yang kedua, angka 12 sampai 1999 cukup ditulis dengan angka. Yang ketiga, angka di atas 999 ditulis dengan cara digabung. Dan untuk menyebut tahun, sebut saja apa adanya. Selanjutnya, penulisan singkatan ditulis dengan menggunakan tanda penghubung dan huruf kapital. Dan yang terakhir, penulisan mata uang sebaiknya tidak disingkat. Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih telah menonton.